Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ratna Nurahmawati dari kelas R6B dengan NPM 2022-415091 dari Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk memenuhi UTS Metodologi Riset. Adapun topik pembahasan yang saya akan bahas yaitu mengapa latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset, bagaimana cara menyusun identifikasi masalah yang baik dan logis, mengapa perlu ada batasan masalah, bagaimana hubungan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian, serta penyusunan bab 1 riset kuantitatif dengan judul Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA. Pada bahasan pertama, mengapa latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset? Karena latar belakang berfungsi sebagai fondasi dalam keseluruhan masalah yang akan dipecahkan pada variabel Y, lalu diikuti oleh alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut atau faktor yang mempengaruhinya dengan variabel X. Pada latar belakang juga memaparkan kondisi terkait topik riset, baik teori, praktik, maupun data empiris. Pada kutipan dalam latar belakang masalah juga berfungsi untuk mempertajam atau memperkuat permasalahan, bukan mendefinisikan sebagai variabel. Jadi, latar belakang jangan didominasi dengan mendefinisikan variabel, karena kutipan untuk mendefinisikan variabel akan disimpan di bagian landasan teori. Lalu, kutipan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, bisa dilihat pada aturan pengutipan. Lalu, perhatikan juga dalam penyusunan paragraf, lihat pada aturan penyusunan paragrafnya. Serta antar paragraf harus tersalin koherensi atau memiliki keterkaitan cerita serta memperhatikan EYD atau EB. Hingga menunjukkan bahwa masalah yang diangkat relevan dan signifikan, serta memberikan arah penelitian. Baik, di sini ada cara menyusun latar belakang yang baik dan logis. Yang pertama, misalnya saya mengambil judul Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA. Lalu, langkah yang kedua, uraikan terkait pendidikan. Yang ketiga, uraikan terkait IPA. Yang keempat, uraikan terkait materi IPA yang akan diteliti. Dan yang terakhir, uraikan terkait kemampuan apa yang dibutuhkan dalam mempelajari materi tersebut. Fokuskan pada variabel Y, yaitu kemampuan berpikir kritis IPA. Di sini, adapun cara menyusun latar belakang yang baik dan logis. Yang pertama, uraikan terkait variabel Y untuk memperkuatnya dengan literatur dan bisa dikaitkan dengan indikator variabel Y yang akan diteliti. Kemudian, uraikan terkait kondisi terkini, masalah yang akan muncul terkait variabel Y. Selanjutnya, perkuat dengan permasalahan tersebut dengan dua opsi, hasil penelitian pendahuluan yang berupa hasil awal di sekolah yang akan diteliti, yaitu bisa berupa hasil observasi atau wawancara terhadap siswa atau guru, ataupun dokumen dari sekolah terkaitnya, yaitu mengenai variabel Y. Opsi yang kedua, kutipan dari literatur atau penelitian relevan terkait hasil penelitian sebelumnya untuk memenuhi variabel Y. Langkah selanjutnya, uraikan terkait cara untuk mengatasi permasalahan pada variabel Y berupa metode pembelajaran inovatif yang difokuskan ke variabel X, yaitu pengaruh gaya kognitif. Langkah yang selanjutnya, uraikan terkait variabel X untuk memperkuat dengan literatur dan kaitkan dengan sintaks atau tahapan pembelajaran yang akan diteliti. Langkah berikutnya, uraikan keunggulan dari metode pembelajaran inovatif yang dipilih yang masuk ke variabel X untuk memperkuatnya dengan cara literatur. Yang terakhir,
Ceritakan kembali yang akan dilakukan oleh peneliti dan kaitkan dengan judul risetnya. Adapun cara menyusun identifikasi masalah yang baik dan logis, ya di sini ada 3. Yang pertama, identifikasi masalah biasanya berbentuk pertanyaan, biasa berbentuk juga pernyataan dalam beberapa kasus yang sifatnya tersirat dari bagian latar belakangnya. Jawaban atas pertanyaan ini tidak secara langsung dijelaskan dalam latar belakang, melainkan perlu dicari atau dipecahkan lebih lanjut oleh peneliti. Untuk poin yang kedua, dalam menyusun identifikasi masalah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil, yaitu dengan mencari permasalahan dari setiap paragraf dalam latar belakang atau dengan mengidentifikasi permasalahan dari setiap pokok pikiran yang ada. Untuk poin yang ketiga, pertanyaan atau pernyataan yang dihasilkan dari identifikasi masalah umumnya akan mengarah pada penelitian yang akan dilakukan atau objek yang akan ditelitinya. Identifikasi masalah juga berkaitan dengan isu utama yang ingin diselesaikan, biasanya ditempatkan pada nomor-nomor terakhirnya. Mengapa perlu ada batasan masalah? Agar pembahasan tidak meluas ke berbagai konteks sehingga diperlukan adanya batasan masalah. Di sini juga ada cara menyusun batasan masalah yang baik dan logis. Yang pertama, batasan masalah dalam riset kuantitatif, misalnya IPA dalam bidang pendidikan, umumnya berupa teori dan indikator dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Tempat penelitian, materi yang diteliti, dan lainnya. Yang kedua, jangan tulis kembali judul riset secara lengkap karena itu bukan termasuk batasan masalahnya. Yang ketiga, perhatikan penggunaan EYD atau EBI dalam penulisan batasan masalah yang benar. Baik, di sini saya akan memberikan contoh cara menyusun batasan masalah yang baik dan logis. Di sini saya mengambil judul pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan saya teliti dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. Di sini ada 4 poin. Yang pertama dibatasi, yaitu kemampuan berpikir kritis IPA menurut para ahli. Ambil dari kutipan dan sertakan tahunnya. Yang kedua, gaya kognitif berdasarkan teori atau para ahli, ambil dari kutipan, sertakan tahunnya juga. Yang ketiga, sertakan lokasi penelitiannya. Yang keempat, materi yang dikaji dalam pelajaran IPA. Misalnya, saya ambil keanekaragaman makhluk hidup. Apa hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian? Menurut saya, rumusan masalah dan tujuan penelitian harus sinkron atau sejalan. Rumusan masalah adalah pertanyaan yang ingin dijawab atau diselesaikan dalam penelitian, sedangkan tujuan penelitian adalah jawaban atau hasil yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, adanya hubungan antara rumusan masalah dan tujuan masalah ini. Karena tujuan penelitian harus bisa menjawab atau memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun cara menyusun rumusan masalah riset kuantitatif. Rumusan masalah merupakan kumpulan pertanyaan yang betul-betul akan dicari solusinya melalui pengumpulan data dalam penelitian riset kuantitatif. Dari semua permasalahan yang muncul dalam identifikasi masalah, diambil salah satu atau beberapa masalah yang akan disimpan dalam rumusan masalah untuk dicari solusinya terkait riset yang akan dilakukan. Dan biasanya difokuskan pada nomor-nomor terakhir identifikasi masalah yang sesuai dengan judul risetnya. Di sini ada kata kunci dalam riset biologi bidang pendidikan, yaitu apakah terdapat atau adakah. Ini bisa disesuaikan dengan judulnya. Lalu ada kata kunci dalam penelitian biologi bidang murni. Kalimatnya harus ada apakah atau apakah terdapat atau adakah.
atau kata kunci lain terkait penelitian kuantitatif. Serta perhatikan juga penggunaan EYD atau EB dalam kalimatnya. Lalu kita lanjut cara menyusun tujuan penelitian riset kuantitatif. Yang harus diperhatikan yang pertama, jumlah item tujuan penelitian harus sesuai dengan jumlah item pada rumusan masalahnya. Yang kedua, tujuan penelitian kuantitatif biasanya terdapat kalimat untuk mengetahui atau membuktikan atau mendapatkan yang berkaitan dengan rumusan masalahnya. Yang ketiga, kata kunci dalam riset biologi bidang pendidikan yaitu untuk mengetahui bisa disesuaikan dengan judulnya. Dan yang terakhir, kata kunci untuk riset biologi bidang murni adalah untuk mengetahui atau kata kunci lain terkait penelitian kuantitatif biologi murni. Baik, kita lanjut ke sesi penyusunan riset kuantitatif dengan judul Pengaruh Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Di sini saya diawali dengan paragraf yang berisi pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan proses membimbing individu agar tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, serta berakhlak mulia, menurut Suyadi 2013. Pada abad 21 ini, di mana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satu bidang ilmu yang mendukung dalam perkembangan iptek adalah IPA. Lalu pada paragraf kedua, menurut Sujana 2013 bahwa IPA adalah pengetahuan yang mempelajari sangat penting dalam proses pendidikan dan perkembangan teknologi serta memiliki hubungan luas dengan kehidupan manusia, terutama mengenai lingkungan. Untuk yang paragraf ketiga, saya ambil materi IPA tentang pencemaran lingkungan. Di sini pencemaran lingkungan mencangkup berbagai bentuk polusi seperti polusi air, udara, tanah, suara, dan cahaya, merupakan isu penting yang dikaji dalam ekologi. Maka dari itu sangat penting meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam materi pencemaran lingkungan. Pada paragraf keempat, saya mengambil pengertian dari kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu modal dasar atau modal intelektual yang sangat penting bagi setiap orang. Berpikir kritis merupakan kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Proses mental ini menganalisis ide dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat, atau komunikasi. Selain itu, dipengaruhi juga dengan gaya kognitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Lalu pada paragraf kelima, saya mengambil tentang gaya kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kritis pada paragraf yang keempat. Gaya kognitif peserta didik lalu diperhatikan. Hal ini disebabkan karena kemampuan seseorang dalam memproses informasi secara berbeda-beda. Guru harus memahami bahwa karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik beragam. Dengan mengetahui adanya perbedaan individu ini dalam gaya kognitif. Yang paragraf terakhir saya ambil dampak dari kemampuan berpikir kritis serta gaya kognitif peserta didik. Di sini, sehingga guru dapat memahami bahwa peserta didik yang hadir di kelas memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendekati masalah atau menghadapi tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didik. Jadi di sini setelah latar belakang di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, seberapa besar pengaruh kemampuan berpikir kritis dalam bidang pendidikan? Yang kedua, apa saja bentuk gaya kognitif yang dapat dilakukan?
Yang ketiga, kenapa gaya kognitif sangat diperlukan dalam kemampuan berpikir kritis? Dan yang terakhir, bagaimana hasil dari penerapan gaya kognitif dalam kemampuan berpikir kritis IPA? Kita harus juga memberikan batasan masalah dalam proposal riset kuantitatif. Yang pertama, kemampuan kognitif merupakan strategi pengubahan konseptual dalam upaya mengubah miskonsepsi siswa menuju konsep yang benar. Lalu, setiap individu memiliki gaya kognitif dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini diperkuat oleh Subekti tahun 2018. Berpikir kritis adalah terampil kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan mengungkapkan argumen, menganalisis, dan mengevaluasi. Kemampuan berpikir kritis akan membawa pikiran untuk selalu ingin tahu, tanggap terhadap lingkungan, kreatif dan inovatif, serta berdaya cipta. Hasil dari kemampuan berpikir kritis bisa ditunjukkan dengan kecakapan berpikir dan bertindak. Penelitian ini diadakan di SMPN Negeri 262 Jakarta. Selain itu, materi yang dikaji dalam batasan masalah adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan mencakup berbagai bentuk polusi seperti polusi air, udara, tanah, suara, dan cahaya. Merupakan isu penting yang dikaji dalam ekologi. Maka dari itu, sangat penting meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pencemaran lingkungan. Yang terakhir, penerapan gaya kognitif dapat mengaplikasikan berbagai strategi berpikir dan belajar yang berbeda-beda. Untuk meningkatkan pemahaman dan proses mental dalam belajar ini, melibatkan penggunaan strategi seperti mengelompokkan informasi, membuat gambaran mental, dan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Baik, di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini saya ambil rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA, dan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh gaya kognitif terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Adapun kegunaan penelitian ini. Yang pertama, bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih jauh terkait dampak dalam penerapan gaya kognitif siswa dalam kemampuan berpikir kritis IPA, agar dapat menganalisa progres semua siswa saat proses berpikir kritis. Gaya kognitif ini sangat berpengaruh bagi pola perkembangan siswa di sekolah. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi guru terkait keefektifan pengaruh gaya kognitif pada siswa dalam menganalisis kemampuan berpikir kritis IPA di sekolah, agar guru mulai mencari tips lebih lanjut dalam mendukung gaya kognitif ini. Berikut adalah beberapa referensi yang saya gunakan dalam memenuhi jawaban UTS metodologi riset. Baik, usai sudah presentasi yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.